Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ada dua tragedi besar dalam hidup Anda. Yang pertama adalah Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, dan yang kedua, orang lainlah yang akan mendapatkannya. Itu kata Oscar Wilde. Dan hari ini kita akan mencoba untuk menjadi orang yang mendapatkan apa yang Anda inginkan, bersama dengan saya, Winaldania, dan rekan saya. Saya Andi Muhammad Fauzan. Judul materi kami pada hari ini yaitu Tauhid dan urgensinya bagi kehidupan Muslim. Dan adapun poin penting yang akan kami bahas, itu Tauhid sebagai landasan bagi aspek kehidupan seorang Muslim dan jaminan Allah bagi orang yang bertauhid mutlak. Perlu kita ketahui apa itu Tauhid. Secara istilah syar'i, makna Tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Salasatil Usul nomor 39. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia, bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang saleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Secara bahasa, pengertian tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Karena arti kata tauhid adalah mengesahkan. Dengan dimaksud mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zatnya, asmanya, dan afalnya. Jadi ilmu tauhid mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah esa, tunggal, dan satu. Tauhid sebagai landasan bagi aspek kehidupan seorang Muslim. Pentingnya mempelajari tauhid. Banyak orang yang mengaku Islam, namun jika kita tanyakan kepada mereka apa itu tauhid, bagaimana tauhid yang benar, maka sedikit sekali orang yang dapat menjawabnya. Sungguh ironis melihat realita orang-orang yang mengidolakan artis-artis atau pemain sepak bola saja begitu hafal dengan nama, hobi, alamat, sifat, bahkan keadaan mereka sehari-hari. Di sisi lain, seseorang mengaku menyembah Allah, namun ia tidak mengenal Allah yang disembahnya. Ia tidak tahu bagaimana sifat-sifat Allah, tidak tahu nama-nama Allah, tidak mengetahui apa hak-hak Allah yang wajib dipenuhinya. Yang akibatnya, ia tidak mentauhidkan Allah dengan benar dan terjerumus dalam perbuatan syirik. Maka sangat penting dan urgen bagi setiap muslim mempelajari tauhid yang benar. Bahkan inilah ilmu yang paling utama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajari, mengetahui, dan memahami ilmu tersebut, karena merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan hak-haknya atas hambanya. Urgensi tauhid dalam kehidupan muslim. Urgensi tauhid dalam kehidupan muslim sangat besar pengaruhnya sebagai dasar utama yang dibangun di atasnya seluruh ajaran Islam. Periode dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah menegaskan betapa tauhid sangat urgen pengaruhnya. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah pada fase itu fokus utamanya berbicara tentang tauhid. Generasi sahabat mereka yang dibina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia-manusia yang bertauhid, yang tidak dijumpai di permukaan bumi ini sebelum dan sesudahnya. Tauhid mampu merubah manusia menjadi manusia yang perilakunya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik generasi ialah generasiku, generasi yang sejaman dengan Rasulullah, yang dalam hal ini adalah sahabat kemudian generasi sesudah mereka, generasi yang belajar Islam dari sahabat Nabi, dalam hal ini disebut generasi tabi'in. Kemudian generasi yang sesudah mereka, generasi yang belajar Islam dari tabi'in, dalam hal ini disebut generasi tabi'in. Kemudian setelah itu datang pula kaum-kaum yang persaksiannya mendahului sumpahnya, yakni sudah banyak orang yang tidak bisa dipercaya sehingga memberi persaksian dan sumpah tanpa diminta, dan persaksian serta sumpahnya itu palsu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi generasi umat yang dapat dijadikan suri tauladan adalah 3 generasi semenjak generasi Rasulullah sampai generasi tabi'in
tabi'in, yaitu pertama, generasi sejaman dengan Rasulullah SAW, sahabat Ra atau generasi ayah. Kedua, generasi sesudah mereka, tabi'in atau generasi anak. Ketiga, generasi yang sesudah mereka, tabi'id, tabi'in atau generasi cucu sampai abad ketiga Hijriah. Pengaruh ilmu tauhid dalam kehidupan. Pertama, orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya pasti tahu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya, sehingga ia berada di atas jalan yang lurus. Ia mengetahui dari mana awal dan kemana akhir hidupnya, jauh dari kebutaan dan kesesatan. Kedua, tauhid menjadikan hati-hati manusia bersatu dengan Rabb yang satu kitab, satu risalah, dan satu kiblat. Dan iman juga menjadikan manusia saling mencintai dan bersaudara seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Masyarakat beriman adalah masyarakat yang melakukan ta'awun atau saling bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, di mana anggota masyarakatnya saling melarang dari perbuatan dosa dan permusuhan. Semua berusaha untuk sukses menggapai ridho Allah. Individunya mereka takut untuk berbuat zalim, mencuri, menipu, membunuh, berzinah, menyuap atau menerima suap, berdusta, dengki, gibah atau perbuatan jahat lain, karena ia takut kepada Allah dan takut kepada hari di mana ia harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya. Ketiga, bila iman telah menyebar luas di masyarakat, maka pastilah akan membuahkan amal saleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuka berbagai pintu kebaikan dan mendatangkan pertolongan Allah dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jaminan Allah bagi orang yang bertauhid mutlak. Pertama, ahli tauhid mendapat keamanan dan petunjuk. Seseorang yang bertauhid dengan benar akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Kedua, ahli tauhid pasti masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersyahadat atau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai amal yang telah dikerjakannya. Ketiga, ahli tauhid diharamkan dari neraka. Sungguh, neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Betapa bahagianya seseorang yang tidak menjadi penghuni neraka. Hal ini akan didapatkan oleh seseorang yang bertauhid dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang diucapkan ikhlas mengharap wajah Allah. Keempat, ahli tauhid diampuni dosa-dosanya. Hidup kita tidak luput dari kelimang dosa dan maksiat. Oleh karena itu, pengampunan dosa adalah sesuatu yang sangat kita harapkan dengan melaksanakan tauhid secara benar, menjadi sebab terbesar dapat menghapus dosa-dosa kita. Allah berfirman, wahai anak Adam,
Sesungguhnya sekiranya kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian kamu datang kepadaku tanpa menyekutukan sesuatu pun denganku, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Dalam hadis ini, Nabi mengkabarkan tentang luasnya keutamaan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah akan menghapus dosa-dosa yang sangat banyak selama itu bukan dosa syirik. Makna hadis ini seperti firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Hadis ini merupakan dalil bahwa tauhid mempunyai pahala yang besar dan bisa menghapuskan dosa yang sangat banyak. Kelima, jaminan bagi masyarakat yang bertauhid, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur ayat 55. Dalam ayat An-Nur ayat 55 yang mulia ini, Allah memberikan beberapa jaminan bagi suatu masyarakat yang mau merealisasikan tauhid, yaitu pertama, mendapat kekuasaan di muka bumi. Kedua, mendapat kemantapan dan keteguhan dalam beragama. Ketiga, mendapat keamanan dan dijauhkan dari rasa takut. Kembali saya ambil alih. Pada presentasi kali ini hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.